بكمال البشارة وما من حامل حملت في ذلك العام إلا أتت في حملها بغلام من بركات وسعادة هذا الإمام. ولم تزل الأرض والسماوات متضمخة بعطر الفرح بملاقاة أشرف البريات وبروزه من عالم الخفاء إلى عالم الظهور بعد تنقله في البطون والظهور. فأظهر الله في الوجود بهجة التكريم وبسط في العالم الكبير مائدة التشريف والتعظيم ببروز هذا البشر الكريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وحين قرب أوان وضع هذا الحبيب أعلنت السماوات والأرض نوما فيهن بترحيب وامطار الجود الإلهي على أهل اللجود تسج وألسنة الملائكة بتبشير العالمين تعج. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. والقدرة كشفت قنا هذا المستور ليبرز نوره كاملا في عالم الظهور نورا فاق كل نور وانفذ الحق حكمه على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يحضر عند وضعه أمة تأنيسا لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا السمات الممدود. فحضرت بتوفيق الله سيدات مريم وسيدات آسيا ومعهما من الحور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية. فأتى الوقت الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود فانفلق صبح الكمال من النور عن عمود وبرز الحامد المحمود مذعنا لله بتعظيم والسجود. صلى الله على محمد صلى الله وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام
mendengarkan sirah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah suatu nikmat yang harus kita syukuri. Kemudian salawat dan salam, jangan lupa kita, jangan bosan-bosan lidah kita untuk selalu mengucapkan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Karena beliaulah, karena berkat beliaulah kita pada sekarang ini mendapatkan petunjuknya Allah, mendapatkan ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Jikalau bukan karena Rasulullah, maka kita ini kada ada napa-napanya. Maka dari itu kita jangan bosan-bosan untuk selalu berselawat. Sebelumnya yang ulun hormati dan ulun muliakan, hampir ulun kada ingat sudah, Sayyidil Am Habib Ibrahim bin Mashhurin Al-Idrus, yang ulun hormati dan ulun muliakan Jami'il Asatidz, guru-guru agama, bil khusus guru kita bersama, guru Kostalani dan guru-guru yang lain, guru Samsudin Nur, kemudian guru Wahyudin Nur, guru Yusron, dan guru-guru yang lain yang tidak bisa ulun sebutkan nama pian satu persatu, tapi tidak mengurangkan rasa hormat ulun pada pian berataan. Kita doakan bersama, mudah-mudahan Abang Habib dan guru-guru yang berhadir dipanjangkan oleh Allah umur beliau. Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan beliau kuat di dalam taat kepada Allah. Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan beliau mampu untuk membimbing kita para umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Para tetuha kampung, para tokoh-tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik ulun semua yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sudah berlalu bulannya. Bujur kada Bu? Pak, bujur Pak lah. Bulan Rabiul Awal telah berlalu meninggalkan kita. Tapi dengan kita meninggalkan bulan Rabiul Awal, tidaklah pantas kita untuk meninggalkan maulid. Tidak pantas untuk kita untuk berhenti dari maulid, itu salah. Kenapa? Karena maulidnya Nabi itu harus tertanam di dalam setiap hati para orang yang beriman. Walau anna amilna kulla yawmin li Ahmada maulidan qad kana wajib. Seandainya kita amalkan pada setiap hari untuk Nabi Muhammad acara maulid, maka ini adalah hukumnya wajib bagi kita seberataan. Jadi jangan sangka karena keluar dari bulan maulid, beampihan kita maulidan, itu salah. Bahkan seharusnya maulid yang kita lalui semalam itu adalah modal kita. Maulid yang kita lalui semalam itu akan menjadi pendidikan kita untuk seterusnya. Jadi dalam awal maulid tanggal 1 sampai tanggal 30 itu harus menjadi sesuatu pondasi yang mana dari situ bulan-bulan setelahnya kita selalu cinta kepada Nabi Muhammad. Bulan-bulan selanjutnya kita selalu cinta kepada Nabi Muhammad, merindukan Nabi Muhammad. Jadi bulan Rabiul Awal itu mendidik kita, itu memberikan di dalam hati kita cinta untuk Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Bulan Rabiul Awal itu mendidik kita untuk bulan selanjutnya untuk menjadi insan yang bisa meneladani Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana Ramadan. Bulan Ramadan itu adalah bulan kita untuk menahan diri dari sesuatu yang dilarang oleh Allah. Iyalah, ya Kak Bu. Bulan Ramadan itu adalah bulan untuk kita menahan diri dari apa yang dilarang oleh Allah. Apakah cuma bulan Ramadan aja kita menahan diri? Kada. Tapi bulan Ramadan itu adalah
pendidikan kita supaya keluar dari Ramadan kita menjadi orang yang bisa menahan daripada apa yang dilarang Allah. Di dalam Ramadan kita dilarang melakukan yang membatalkan puasa. Kita dilarang melakukan apa yang menghilangkan pahala puasa. Mata kita dijaga dari memandang yang haram. Telinga kita dijaga daripada mendengar yang haram. Semuanya dijaga. Semuanya dipelihara. Supaya apa? Supaya puasanya diterima. Seperti itu. Tapi itu semua kada di bulan Ramadan aja. Puasanya bujur Ramadan aja. Cuma hal positif yang kita dapatkan dalam Ramadan itu kita ambil seberataan gasan bulan-bulan selanjutnya. Buahkan apa? Gasan 11 bulan yang akan datang. Jadi seperti itu juga maulidnya Nabi Muhammad SAW. Dengan maulidnya Nabi kita rindu kepada Nabi. Dengan maulidnya Nabi kita cinta kepada Nabi. Jikalau kita menceritakan tentang Nabi itu tidak akan selesai. Tidak akan selesai pembahasannya. Pernah Sayyidatuna Aisyah ditanya, bagaimana tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka Sayyidatuna Aisyah berkata, kana khuluquhul Qur'an. Nabi Muhammad itu akhlaknya Al-Qur'an. Akhlaknya Nabi Muhammad adalah Al-Qur'an. Jikalau ingin melihat Al-Quran berjalan di muka bumi, lihatlah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah mensifatkan Al-Quran ada di dalam Al-Quranul Karim. Lau kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Di surah Al-Kahfi di akhir surah disebutkan laukan al-bahru, seandainya bahar itu adalah lautan, midadan li kalimati rabbi, dijadikan tinta untuk menulis tafsir daripada Al-Quran, untuk menulis daripada penjelasan Al-Quran, lanafidal bahru, maka lautan yang menjadi tinta tadi akan habis qabla an tanfadha kalimatu rabbi, sebelum tulisan untuk menerjemahkan Al-Quran selesai ditulis. Lautan ini menjadi tinta, maka tidak akan bisa untuk menulis apa yang terkandung seluruhnya di dalam Al-Quranul Karim. Dan Rasulullah Muhammad kana khuluquhul Quran. Rasulullah itu akhlaknya Al-Quran. Maka bagaimana kita mau mensifatkan sifat yang sebenar-benarnya kepada Rasulullah, padahal beliau adalah Al-Quran itu sendiri. Allahumma sholli ala Muhammad. Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsi mengatakan, wa ala tafannuni wasifihi biwasfihi yabna zaman wa fihi ma lam yusafi. Bermacam-macam sudah orang-orang dahulu, sekarang sampai kaina mensifatkan sifatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi yabna zaman ini akan habis, zaman ini akan hilang. Wa fihi ma lam yusafi, pada di Rasulullah masih ada sifat yang belum disifatkan oleh orang-orang. Maka dari itu kalau kita membahas Rasulullah kada akan selesai. Akhlak beliau sangat tinggi. Beliau dipuji oleh penduduk bumi, beliau dipuji oleh penduduk langit. Bahkan yang menciptakan langit dan bumi itu memuji kepada beliau. Wa innaka la'ala khuluqin azim, engkau Muhammad la'ala, berada di atasnya akhlak yang mulia. Itulah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka bagaimana kita mau mensifatkan Nabi? Bahkan bulan purnama pun iri kepada Nabi Muhammad. Bulan purnama pun merasa iri kepada Nabi Muhammad. Dahulu, di zaman dahulu itu tidak ada pemandangan-pemandangan yang indah kecuali bulan purnama. Orang-orang Arab ketika bulan purnama tanggal 15 itu semuanya keluar dari rumah-rumah mereka, duduk di hamparan padang pasir memandang kepada gerhana rembulan. Semuanya keluar. Kenapa? Waktu itu tidak ada yang indah, yang paling indah kecuali bulan purnama. Tapi ketika Rasulullah dilahirkan, bulan purnama ditinggalkan oleh mereka semua mendatangi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Bulan purnama itu indahnya cuma tanggal 15. Sedangkan lewat daripada itu akan meredup sampai hilang. Sedangkan keindahan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari sidin lahir sampai beliau meninggal sampai sekarang keindahannya itu masih ada. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka sungguh benar seorang penyair yang mengatakan, kalau tidak salah sahabat Hasan bin Sabit yang mengatakan ini. Qattu aini, apa guru Yusron apa guru? Wa ajmalu minka lam tarahu qattu aini wa ahsanu minka lam talidin nisa'u khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka'annaka khuliqta kama tasa'u. Sungguh indah Rasulullah. Wa ajmalu minka lam tarahu qattu aini. Mataku ini, wahai Rasulullah, tidak pernah melihat yang paling indah daripada engkau. Engkaulah yang sepaling bagus yang Allah ciptakan, yang dilahirkan oleh seorang perempuan. Khuliqta mubarra'an min kulli aibin. Engkau diciptakan bebas, tidak ada daripada aib satupun. Ka'annaka khuliqta kama tasya'u. Seakan-akan engkau diciptakan sebagaimana engkau kehendaki. Jadi kayak apa yang paling sempurna pada diri Rasulullah itu sudah semuaan. Rambut sidin itu kada putih, kada habang hirang, bagus, bergelombang. Itu fisik sidin. Kalau membahas tentang rambut Rasulullah itu juga panjang, Pak. Kenapa? Kalau kita menjelaskan Rasulullah, habis masanya, habis ini dunia, masih ada yang belum disifatkan kepada Rasulullah. Sahabat dahulu mengenai tentang rambutnya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, itu mereka berebut-rebut untuk mendapatkan rambut Nabi Muhammad. Di perjanjian Hudaybiyah, ketika Rasulullah hendak masuk ke kota Mekah tapi dihalang-halangi oleh orang-orang sana. Akhirnya beliau tidak bisa masuk Mekah dan harus melakukan tahallul, harus memotong rambut beliau. Di situ ketika Nabi memotong rambut, sahabat berebut untuk mengambil rambutnya. Bahkan di situ dikatakan sampai para sahabat dengan sahabat yang lainnya ini hampir berbunuh-bunuhan karena mendapatkan rambutnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cuma anehnya yang didapatkan oleh sahabat itu 1 helai, 2 helai, paling banyak 3 helai. Padahal kalau kita lihat rambut itu banyak benar, banyak benar. Sidin begundul waktu itu, tahallul. Maka para sahabat dengan rambutnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagian daripada mereka menggunakan rambut Nabi sebagai pancingan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai pancingan pertolongannya Allah. Kadang menyembah rambut, kadang menyembah Allah, cuma ini sebagai pancingan supaya diterima, supaya dibantu oleh Allah. Salah satu sahabat yang menggunakan itu adalah Khalid ibnul Walid. Khalid ibnul Walid, panglima perang yang bergelar dengan pedangnya Allah yang terhunus. Itu Khalid ibnul Walid. Dalam peperangan beliau kada pernah kalah. Dalam peperangan apa saja Sidin kada pernah kalah. Sampai Sidin berucap, aku hendak benar mati syahid. Tapi apa yang nyatanya? Beliau mati di atas kasur Sidin Solang. Kada kawa, dapat mati syahid kada kawa. Jadi ditanya, kenapa pian ini bisa menang terus? Kalau kita lihat dari segi kekuatan, Sidin kada kuat-kuat benar. Di situ masih ada Ali bin Abi Thalib. Di situ masih ada Hamzah. Di situ ada Sayyidina Abbas. Semuanya jagau-jagau. Para musuh-musuhnya jagau-jagau juga. Apakah karena yang dipimpinnya pasukan yang banyak? Kadang beliau memimpin pasukan yang lebih sedikit daripada musuhnya. Jadi seluruh yang meriwayatkan Sidin ini menang mengatakan karena kemenangan beliau itu dikarenakan karena setiap perang Sidin menandak rambutnya Nabi di pelipitan kupiahnya Sidin. Di antara kupiah-kupiah itu dimasukkan Sidin.
Besan apa itu semua? Supaya memancing pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini rambutnya Nabi, Pak. Rambutnya Nabi. Sholli ala Muhammad. Manusia yang dikatakan karena ahsanan nasi khuluqan wa khuluqan, yang paling mulia, yang paling bagus akhlak dan segi fisiknya. Kada sampai situ, semua anggota tubuh Nabi Muhammad itu disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Dada beliau disebutkan, alam nasrah laka sadrak, dadanya Nabi. Punggungnya Nabi disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha zahrak, zahrak, pundaknya Nabi. Wajahnya Nabi disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, fawalli wajhaka, wajhaka ya Rasulullah, wawalli wajhaka satral masjidil haram. Maka kalau kita hendak mensifati Nabi, itu kada akan bisa selesai. Kenapa? Al-Quran lautan kita jadikan tinta, gasan menjelaskan Nabi ditulis sebelah tangan, tidak akan selesai. Belum lagi bagian luarnya Nabi. Tadi rambut sudahlah, rambut sudah. Bagian luarnya lagi keringatnya Nabi. Kalau kita berbicara keringat, minta maaf, misal keringatnya si Adul, kayak itulah. Itu seberataan kada akan mendengarkan dengan sesama. Ini kisah rambut Nabi tadi. Seberataan mencangangi ke ulun, mendengarkan. Berarti rambut orang nang kayak ini dijaga. Kayak apa itu? Bahkan para sahabat tahu jumlah rambut Nabi yang beruban. Para sahabat tahu jumlah rambut Nabi yang beruban. Diriwayatkan yang beruban daripada rambut Nabi sampai sidin wafat itu kurang lebih 20 helai. Para sahabat mengetahui itu semua. Adalah kira-kira orang tua yang tahu uban anaknya, adalah binian yang tahu uban suaminya, atau suami-suami tahu uban bininya. Padahal apa? Orang yang paling dicinta aja. Iyalah, coba lihat sahabat, tahu ubannya Nabi berapa. Belum lagi masalah lain, ubannya Nabi tahu berapa. Berarti apa ini? Nabi ini sosok yang sangat istimewa. Nabi ini adalah sosok yang paling spesial. Sampai uban sidin aja diketahui oleh para sahabat. Dikatakan ada beberapa di pelitis, ada beberapa di amfaqah. Amfaqah itu rambut di bawah bibir. Itu namanya amfaqah. Ada lagi beberapa helai di janggut sidin. Jadi Nabi meninggal itu rambut sidin ini hitam lega, masih hitam, masih sangat indah. Pada waktu umur sidin habis sudah. Kayak itu. Kisah rambut Nabi aja pian jangan ke ulun memperhatikan banara. Amun kita kisah rambut orang kayak apa? Kada bakalan seperti ini. Coba kita lihat. Ada suatu kisah di Wasail Usul. Itu disebutkan ada seorang sahabat Nabi, yang sahabat ini anti air. Kenapa itu anti air, Pak? Anti air. Tahu lepian guru anti air guru. Kada pemandian, nah aja guru kada pemandian. Nah, sahabat tadi ini anti air, sahabat Nabi ini, tapi kada pernah mandi. Tapi subhanallah bisa dapat bini 4. Bini 4, Pak bininya 4. Tapi kan kada tahu ngaran sahabatnya siapa. Jadi para bini-bininya ini ditakuni, kenapa hendak lawan nang lakian nang itu, padahal sudah tahu kada pernah mandi. Paham Pak lah kisahnya lah. Jadi apa jar bini-bininya? Ba-4 nih bini-bininya menjawab, kenapa nah? Kami ini berdandan, berhias diri, mandi, bermake up, berkerimbat, macam-macam sudah. Berabutan supaya laki kami ini himung. Tapi apapun kami berhias tatapai sigar sidin, wangi sidin, gagah sidin, bersih sidin. Nah, apa tuh rahasianya? Bini 4, masya Allah lah. Nah, sekalinya ditakuni lah ke laki, kenapa pian bisa nangkain ini padahal kada pernah mandi. Dipadahi oleh lakinya tadi nih, sahabat Nabi ini berpada,
Aku waktu halus ketika umur 3 atau 4 tahun itu aku menderita sakit, kena penyakit kulit. Akhirnya orang tua daripada yang sahabat Nabi ini pergi kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dibawa berobat. Wahai Rasulullah, ini anak ulun nah, kada sembuh nah, diobati macam-macam, kada wagas nah. Kiapanya Rasulullah? Nabi menyuruhkan buka bajunya, kekanakan tadi lah umur 4-5 tahun. Habis itu nampak nah, diambilkan Nabi tangan kayak ini, diludahi Nabi, ya Nabi. Nah aja saya pusuti sidin berataan. Ini ludahnya Nabi lah, ludahnya Nabi. Jangan minta lawan ulan pian mun beludah kayak itu kada usah kan. Ini ludahnya Nabi. Berkat ludahnya Nabi, penyakit yang ada pada kekanakan ini tadi, sahabat tadi itu hilang seberataan, kada berbekas lagi. Bahkan sampai inya tuha wangi awaknya wah. Wah. Itu berkat ludahnya Nabi, itu ludahnya Nabi itu. Belum nang lain-lain lagi. Nah, namun kita berkisah ludah pulang nah. Adalah kira-kira nang ndangarakan. Ada mun ludahnya Nabi barokah. Nah, paluhnya Nabi barokah, rambutnya Nabi barokah. Seberataan barokah. Mun kita berkisah ludah tentang ludah orang pian kada akan mendengarkan seperti ini. Berjauhan pian bulikan sudah. Biar hak ada makanan jauh pian bulik hak. Lah kayak itulah. Nah, coba lihat ini Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kiapa kita kada cinta lawan Nabi. Nah, tadi jar guru tadi apa? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri tauladan yang bagus. Suri tauladan yang bagus. Jadi apapun yang dilakukan Nabi umpati. Kita hidup di dunia ini hendak apa, Pak? Kita hidup di dunia ini tujuannya apa? Tujuannya apa? Tujuannya hendak nyaman kalau lah. Apa aja pasti hendak nyaman. Contoh, pian begawi. Begawi gasan apa? Dapat duit. Nah, mau dapat duit hendak gasan apa? Misal apa pian? Nukar rumah. Nah, nukar rumah itu hendak gasan apa? Pasti ujung-ujungnya hendak nyaman. Pian hendak nukar mobil aja. Nukar mobil gasan apa? Pasti hendak nyaman. Pian hendak bisi anak. Misalnya, anak pian tuh pian sekolahakan. Gasan apa? Supaya pintar. Nah, anak pian pintar gasan apa? Pasti hendak pian nyaman. Karena mun inya pintar, kau mau urus aku. Hendak nyaman lah. Jadi apa aja yang diperbuat kita ini di dunia pasti hendak nyaman. Apa resepnya supaya kita nyaman di dunia? Bahkan karena nyaman di akhirat. Tidak lain jawabannya pian seberataan itu kecuali satu, Pak, yaitu mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad itu diutus menjadi manusia sidin. Kenapa sidin kada diutus menjadi malaikat atau bangsa jin? Kenapa? Karena kita ini perlu yang diikuti. Kita ini perlu kepada sosok yang kita lihat, yang kita dengar, yang kita umpati. Maka diturunkan oleh Allah Nabi Muhammad gasan kita seberataan. Dan ini adalah nikmat Allah yang paling besar. Ini adalah nikmat Allah yang jatuh. Jadi dengan ajaran Nabi Muhammad kita umpati, Pak. Apapun yang sidin padahi gawi, apapun yang sidin perbuat gawi, apapun yang sidin takror itu takror itu adalah sidin kada begawi, kada bepander, tapi sidin kada menagur orang yang menggawi itu. Sidin kada menagur orang yang berbuat seperti itu. Itu artinya takrornya Nabi. Diumpati juga kada Bapak. Seberataan diumpati. Nabi Muhammad ini diumpati. Kok ada salah di dalam sarah sitin masalah. Di dalam sarah sitin masalah kitab fikih, di situ disebutkan. Jadi kita mengumpati Nabi pasti beruntung, Pak lah. Kalau usah bertakun kenapa? Salah satunya. Nabi menyuruhkan kita ketika masuk ke dalam kamar mandi menggunakan kaki kiri dahulu. Masuk menggunakan kaki kiri. Ini harem. Ini hal remeh. Tapi dalam salah sitin dijelaskan seperti ini.
Di dalam situ artinya seperti ini. Siapa yang ketika masuk ke dalam hammam, ketika masuk ke dalam WC menggunakan kaki kanan, maka akan Allah berikan bala kepada dia berupa kefakiran. Siapa yang masuk ke dalam WC dengan menggunakan kaki kanan, maka Allah akan berikan kefakiran kepada dia. Jadi jar Nabi apa? Masuk WC batis kiri. Kenapa? Supaya ada fakir. Fakir itu ada 3. Fakir itu ada 3. Ada fakir harta, yang semestinya kita sudah tahu. Ada berduit. Ada lagi fakir ilmu. Nah, ada lagi fakir ilmu. Ada lagi yang ketiga fakir hati. Hatinya fakir. Akhirnya sudah banyak duitnya, yaitu kadang merasa lagi berisi duit. Sudah banyak hartanya, ya merasa masih kada dan apa-apa, ya begawi terus dunia. Padahal cuma satu tuh kada mumpatin Nabi. Masuk WC batis kanan, maka Allah beri kefakiran kepadanya. Apalagi yang lain-lain. Maka dari itu umpatin Nabi. Dari yang halus sampai nanggana, umpatin Nabi, usahakan. Kalau pian masuk WC masuk dengan batis kanan, bebulik pian. Bebulik keluar pulang. Bebulik pulang keluar. Bahasa pulang batis kiri. Nah, kenapa? Ya mengamalkan sunnahnya Nabi Muhammad supaya kita kada jadi fakir. Maka mafhum mukhalafah kebalikannya jar kita, siapa yang masuk ke dalam kamar mandi menggunakan batis kiri, maka akan dikayakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaya harta, kaya hati, kaya ilmu. Nah, hendak kelapian nyaman hidup, hendak kaya adalah masuk WC batis kiri. Itu hanya masuk WC. Belum lagi kita mumpatin Nabi nang banyak banar itu. Kiapa kada bahagia kita hidup di dunia. Kiapa kada senang kita hidup di dunia. Padahal kita hendak tuh senang terus. Jadi umpati apa yang dilakukan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedang ke guru. Nah, jadi intinya apa yang ada pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah sesuatu yang harus kita umpati. Kita mengaku cinta kepada Nabi Muhammad. Kita mengaku cinta kepada Nabi Muhammad. Tapi jangan Nabi Muhammad napa? Jangan Nabi Muhammad, man ahya sunnati faqad ahabbani. Siapa yang menghidupkan sunnahku, maka aku cinta pada orang tadi. Jadi kita mengaku cinta tanpa mengamalkan sunnah-sunnah Nabi, dusta. Kita mengaku cinta tanpa mengamalkan apa yang Rasulullah suruh, dustainya, keramputinya aja. Nah, dikeramputinya. Jadi ayo sama-sama kita dalam kesehariannya kita amalkan sunnah-sunnahnya Rasulullah SAW supaya cintanya kita ini kada omongan belaka. Cintanya kita ini kada cuma panderwara. Nah, itu mudah-mudahanlah dengan berkat majelis yang seperti ini hati kita dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita diberi kekuatan untuk bisa mengamalkan kesunahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah memberi kita hidayah, taufiknya hingga kita dapat mengikuti setapak demi setapak daripada perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan tidak kita keluar dari majelis ini kecuali Allah Subhanahu wa taala ampuni segala dosa-dosa kita. Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa orang tua kita. Allah mengampuni segala dosa-dosa anak-anak kita, istri-istri kita, bahkan jiran-jiran kita seberatan Allah ampunkan dosanya. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan, dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki kita semua, yang mana kekuatan umur dan rezeki tadi kita gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin ini yang dapat ulun sampaikan, kurang lebihnya ulun minta maaf. Hadza minni wa billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, terima kasih kepada Abang Habib tadi yang telah menyampaikan tausiah. Ini acara maulidan sebulan sekali malah. Ini sebulan sekali. Kalau tiap Kamisnya itu kita belajaran sama ratib. Ini kalau maulidannya sebulan sekali. Yang mudah-mudahan Abang Habib, insya Allah mudah-mudahan bisa bulan depan datang aja lah. Karena kayak kita terus terang aja ulun biar sekolah juga banyak juga ada tahu tentang Nasrullah. Nah jadi dari sidin kita belajar bersama. Nah sama aja ujar sidin tadi memancing rahmat Allah lah. Jadi kita bermaulidan sini tempatnya ada. Nah kita memancing rahmat Allah. Jadi semualah mudah-mudahan kita mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Salah khilaf ulun lawan kakawanan mohon ampun dan maaf. Mudah-mudahan di bulan depan kita bisa ketemu lagi dan berkumpul bersama. Untuk anak-anak malam besok kita bacaan burdah. Ini laki-laki perempuan lah malam besok malam Jumat. Untuk doa kepada beliau bersih. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa alihi washabihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla wa anta rabbuna haqqa wa nahnu abiduka riqa wa anta lam tazal li zalika ahla. Ya muyassira kulli asir, ya jabira kulli kasir, ya sahiba kulli farid, ya muqawwiya kulli da'if, wa ya ma'mana kulli makhif. Yassir alaina kulla asir, yassir alaina kulla asir, yassir alaina kulla asir, fataysirul asir alaika yasir. Allahumma la ya man la yahtaju ilal bayani wat tafsir, hajatuna kasir, hajatuna kasir ya Allah wa anta alimun biha wa khabir. Allahumma inna nakhafu minka wa nakhafu mimman yakhafu minka wa nakhafu mimman la yakhafu minka. Allahumma bihaqqi man yakhafu minka najjina mimman la yakhafu minka. Bihaqqi sayyidina Muhammadin uhrusna bi'ainika allati la tanam waqnubna bikanafika allati la yuram warhamna biqudratika alaina fala nahlak wa anta siqatuna wa raja'una. Allahumma inna nas'aluka ziyadatan fid din wa barakatan fil umur wa sa'atan fir rizq wa taubatan qabla al maut wa syahadatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut wa afwan indal hisab wa amanan minal azab wa nasiban minal jannah warzuqna an-nazara ila wajhikal karim birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi wasallam bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.